video. Perlu saya kasih tahu sekarang ini, saya belum pernah ngomong ke siapapun ini di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari yang stroke sampai mati banyak. Makanya bagi saya, pembalasan itu adalah haknya Allah. Shalom sobat terkasih dalam Tuhan Yesus. Salam jumpa kembali di channel Layar Kesaksian. Apa yang kita saksikan bersama-sama dalam cuplikan video ini luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Pak Ahok benar, bahwa Tuhan Yesus adalah hakim yang di atas segala hakim bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Apa yang dialami oleh Pak Ahok beberapa tahun yang lalu merupakan suatu fitnah yang luar biasa, di mana beliau dituduh sebagai penista agama hanya karena suatu potongan video dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, tetapi pada akhirnya juga orang tersebut masuk ke dalam bui. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apakah video ini? Kita akan saksikan bersama-sama. Selengkapnya berikut videonya. Pertanyaan saya kemudian, Bapak menyampaikan sesuatu kepada semua yang ada di sini ini. Pertama adalah masalah keberanian. Yang kedua, melawan dengan benar. Bagaimana kiatnya Pak Ahok itu bisa melawan tanpa ada kebencian yang babi buta? Tetap dengan prosedur yang benar. Nah, saya pikir ini perlu dipahami semua orang, dan saya pikir Pak Ahok adalah orang yang tepat untuk bisa menjelaskannya. Tidak dengan kebencian, ini mohon maaf, ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah. Jadi sejarah kekristenan, setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga? Ya bangkit, naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari yang stroke sampai mati banyak. Makanya bagi saya, pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya gini, lu mana bisa jadi presiden, Ahok? Ya udah, aku cuma ngomong saja. Kayak dulu sepupu saya bilang begini, itu Koko Ahok itu gila kali ya, mau jadi gubernur DKI. Ya saya cuma ngomong saja. Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden? Oh enggak ada tuh di kitab manapun. Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu. Itu nabi-nabian palsu. Emang Tuhan nggak bisa ngomong sama saya? Tuhan ngomong? Enggak. Baca Alkitab nggak ada ngomong. Saya pengen jadi presiden? Oh, iya dong. Kalau jadi politik kenapa nggak mau jadi presiden? Bisa jadi nggak? Nggak tahu. Makin orang nekan saya, makin mau potong saya supaya nggak jadi presiden, saya makin mau jadi presiden. Masa saya nggak punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah. Ya marah, kalau urusan kamu lah. Aku nggak mau pusing. Kalau satu hari kita bisa jadi presiden, kita mulai hitung-hitungan aja nih. Ngapain? Kita nggak punya hak yang sama. Nah sayangnya di antara kita, terutama orang turunan, nggak yakin dong nggak. Jadi yang paling sering marahin saya itu justru orang turunan Tionghoa dan Kristen, dianggap membahayakan orang Tionghoa. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lu tangkap yang demo dong. Masa gue yang disingkirin?
Kalau kita mau berpikir secara hukum kan, tapi kita enggak. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mau mengubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas, bela kebenaran, keadilan, dan peri kemanusiaan. Kan lucu kan, yang demo dia kok, yang marah dia kok, gue yang disingkirin, gue bingung. Dipaksain dia tersangka, takut, demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lu kira demo-demo kita gak keluar duit untuk pengamanan? Wah, gara-gara lu ngabisin duit kita. Jadi intinya apa? Lebih baik lu gak usah jadi pejabat lagi deh. Udah, lu gak usah jadi lagi lah. Lu mau hidup tiap bulan berapa, kita patungan deh. Bila perlu lu keluar negeri deh. Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih. Nah, jadi saya katakan ini soal keyakinan, kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Saya belajar hadapin kasus demi kasus. Saya ditanya dari Romo. Ini mohon maaf, bukan mau ngabar Kristen ya. Saya ditanya dari Romo. Saya bukan Katolik, saya Protestan. Uskup Agung jenguk saya. Dia tanya satu pertanyaan menarik. Pak Ahok kan orangnya emosional. Kenapa waktu hakim ketok palu yang tidak adil, memutuskan sesuatu berbeda dengan tuntutan jaksa loh sebetulnya. Walaupun hakim berhak, betul Pak ya? Jadi hakim memutuskan sesuatu berbeda sama pasal tuntutan jaksa. Supaya apa? Supaya bisa langsung kurung saya. Kalau pakai tuntutan jaksa kan maksimal 4 tahun. Nggak bisa langsung tangkap saya. Harus tunggu inkra. Tapi kepentingan politik, Ahok lebih baik dikurung. Kalau tidak dikurung, bunganya datang gitu banyak. 1.000 lebih orang datang ke balai kota sampai Oktober. Apa nggak kacau balau ibu kota? Satu-satu cara, masukin dia. Taruh di Cipinang, bahaya juga. Kalau terbunuh gimana? Jadi saya dikarantina lah di Makobrimob. Nggak boleh lihat aspal. Nggak pernah tahu jalan di depan kayak apa. Itu terjadi sama saya. Uskup tanya begini. Itu kan banyak wartawan sudah siap live. Kalau yang saya kenal Ahok itu, begitu keluar, pasti ngoceh gitu. Kan wartawan lagi. Semua stasiun TV nasional kan sedang live. Kok Pak Ahok juga nggak ngomong? Terus mukanya katanya, waktu dalam sidang itu, kok bisa begitu alami, sampai nunduk lagi. Hormatin tuh hakim. Saya udah khawatir Pak, waktu nonton TV itu Pak. Saya pikir Pak Ahok akan loncat, buka sepatu atau loncat, timpuk itu hakim. Ini enggak. Pak Ahok nunduk, kasih hormat, dengan muka tidak marah, tidak dibuat-buat. Sampai turun dari mobil di Cipinang, kita lihat muka Pak Ahok. Kayak biasa aja. Tapi di dalam tuh saya bisa tenang banget. Itu uskup tanya sama saya. Saya bilang saya nggak bisa jelasin waktu itu. Ada damai sejahtera di saya yang saya nggak bisa jelasin sama orang. Saya ada damai nggak bisa saya jelasin. Ya, saya temukan itu ada ayatnya ternyata. Di Filipi 4 ayat 7. Dan kamu akan mengalami damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran manusia. Damai sejahtera Allah ini akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Anugerah. Jadi Allah saya mengizinkan ini terjadi pada saya. Dia juga memberikan anugerah damai sejahtera pada saya saat itu. Ini anugerah. Makanya saya bisa langsung melihat ke sejarah 500 tahun yang lalu, ketika kaum reformator dibakar hidup-hidup oleh putusan gereja juga, mereka bisa sambil dibakar sambil nyanyi himne dukung satu dengan yang lain. Itu yang membuat John Calvin, seorang pengacara, jadi bertobat menjadi teolog Kristen Calvinis. Karena dia melihat orang dibakar punya damai sejahtera. Lalu dia masuk ke dalam Alkitab, saya cerita sama uskup itu. Ketika Stefanus ditimpuk, mau mati, dia nggak marah, dia malah berdiri. Minta Tuhan terima rohnya dia. Kalau kita balik ke Yesus sendiri, orang Kristen percaya Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah. Jadi firman Tuhan jadi manusia itu Yesus. Mereka ketika Yesus disalib, roh Allah meninggalkan dia, harusnya secara psikologi dia teriak. Dia teriak, Allah, Allah, mengapa kau tinggalkan aku? Secara psikologi, Yesus harusnya maki-maki orang, teriak-teriak. Tapi dia gitu tenang. Saya yakin ini adalah anugerah damai sejahtera Allah pada dia. Itu yang saya alamin. Jadi saya percaya, kalau Allah mengizinkan seorang jadi martir, ditembak pun, dihukum pancung pun, dia pasti punya damai sejahtera itu. Asal itu dari Allah. Dan dia tahu Allah nggak pernah salah. Ini anugerah. Lalu yang kedua saya bilang, ini memang usaha kita. Ini Kolose 3 ayat 15.
hendaklah, berarti kita mesti lakukan nih, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, sebagaimana kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ini kita lakukan. Makanya saya minta damai sejahtera Kristus yang mati di kayu salib, yang dihina orang ada jin itu, memerintah hati saya. Dan saya penuh ucapan syukur. Jadi saya bilang itu yang saya alamin. Dia kalau Bapak tanya, kenapa bisa, cara gimana? Saya bilang ini anugerah dan usaha. Saya percaya ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi, dan kita bisa bersyukur menerima itu, tahu ini adalah kehendak Allah, pasti kita akan dapatkan damai. Pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti, itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Iya. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasalnya pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 Yaitu ayat 1. mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Iya. Pasal 32 kalau nggak salah ya. Oke. Iya, pasal 32, oke. Pasal 32 ayat Iya. 1. Itu yang mengubah dokumen. Oke. Yang sebetulnya really stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Iya. Memotong tidak, mengubah video tidak, Iya. gitu loh. Iya. Dan saya tidak bisa, sebetulnya tidak mempunyai kemampuan Iya. teknis untuk mengubah video. Saya Iya. bukan editor video. Perlu saya kasih tahu sekarang ini. Iya. Saya belum pernah ngomong ke siapapun. Iya. Nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong Oh, yang sebetulnya. motong-motong Yang memotong itu. menjadi 30 detik itu. Apa yang disampaikan Bu Yani ini benar, ini sungguh tragedi yang sangat kejam. Wah. Ini tumben-tumben sekali nih, kok nggak rame ya? Padahal harusnya rame loh, seperti dulu, ya. Tapi saya memahami, ini negara-negara demokrasi. Ketika orang menggunakan haknya untuk berpolitik, oke. Dengan cara berpolitik praktis, masyarakat, oke. Tetapi menjadi budak politik, jangan. Saya sarankan. Nih, ini salah satunya adalah dulu tentang kasus Ahok yang dinilai menistakan agama, bahkan sudah divonis, bahkan sudah menjalani bertahun-tahun, ya. Dan Buniani sekarang membongkar sebetulnya seperti apa yang terjadi. Itu cuplikan yang saya tampilkan ini cukup dimengerti ya, bahwa sebetulnya tujuannya tidak menistakan, tujuannya hanya ya memberikan edukasi kepada masyarakat Ahok tentang ibu-ibu jangan mau ya diintimidasi atau diintervensi dengan surah Al-Maidah. Mereka yang suka biasa bawa-bawa ayat, dan ini terjadi. Ternyata Anda semuanya menjadi korban dari surat Al-Maidah ayat 51. Anda semua menjadi korban. Gak Habib-Habibnya, gak kiai-kiainya, gak ustadz-ustadznya yang ikut menggiring dulu sampai ke 212, sampai ke Monas, sampai jutaan umat. Kalian semua dibodohi dan dibohongi sama Buniani. Buniani sudah menerangkan nih ya, yang seperti ini. Tetapi mana reaksinya? Mana rame? Ndak. Anda zalim. Anda menzalimi seorang Ahok. Ingat, Tuhan tidak melihat apa agamamu. Allah tidak melihat apa agamamu. Ingat itu baik-baik. Ya. Saya sarankan untuk semuanya itu nggak kiai-kiainya, nggak ustadz-ustadznya, nggak intelektual politiknya, semuanya minta maaflah. PA 212 termasuk minta maaflah sama Allah, minta ampunan sama Allah. Ya, kalian hanya menjadi budak politik, menghalalkan segala cara. Ya, harusnya ini rame nih berita ini, harusnya rame. Mana nggak rame lagi ya? Karena kepentingannya sudah selesai. Atau memang ada pura-pura nggak tahu? Setelah ada klarifikasi dari Buniani ini, Anda semuanya pura-pura tidak tahu? Karena semua misinya sudah selesai. Anda sudah menipu rakyat Indonesia. Anda sudah ikut-ikutan tertipu, sehingga umat pun ikut tertipu, tergiring semua dengan opini-opini yang mengatakan bahwa seorang Ahok telah menistakan agama. Saya sarankan sekali lagi, minta ampunlah sama Allah. Minta ampunlah, minta ampun dan minta ampun sama Tuhan yang Maha Esa. Kasihan kalian. Hanya gara-gara seperti ini Anda menjadi budak politik. Mulai dari jual ayat-ayat, sampai jual mayat, sampai agama dijadikan topeng. Dari dulu seperti itu. Ini sangat menyesatkan sekali. Ketika agama dipolitisasi
untuk kepentingan cecunguk, budak-budak politik, ya inilah atas nama agama. Kenapa? Kalau atas nama agama, kalau menggunakan topeng agama, wow, umat akan melihat, terlihat seperti sempurna, seperti mulia, sehingga Anda semua fatwanya harus diikuti. Padahal aslinya Anda semua itu adalah orang-orang topol yang menggunakan agama. Ada semuanya orang-orang topol dengan mencederai ayat-ayat untuk kepentingan pribadimu. Ingat, Allah tidak peduli siapapun dan apapun itu, termasuk agamanya apa. Kebaikan tidak melihat agamanya. Anda cukup menjadi orang baik saja, tidak akan pernah ditanyakan agamamu apa. Ya, jadi apalagi yang saat ini lagi rame-rame ya tentang ada kasusnya penistaan agama tentang Ferdinand Huta Hain. Ini juga ya salam, ini juga kena prank semua umat. Umat ini kena prank. Anda mungkin menganggap semua ini bahwa seorang Ferdinand ini beragama Kristen. Salah. Ferdinand orang yang beragama Muslim atau seorang mu'alaf yang memeluk agama Islam. Ketika seorang Ferdinand meyakini bahwa Allahnya itu adalah kuat, Allahnya adalah maha penyelamat untuk dia, tetapi kalian malah ikut menggoreng sehingga ini muncul dampak sosial, sehingga menjadi ujungnya ya ke pelaporan. Jadi saya tetap ya untuk masalah Polri saya mengapresiasi itu. Ada aduan, ada laporan, tentu diproses. Ketika ada saksi, ada bukti, tentu polisi memiliki kewajiban untuk memproses. Ya, saya yang pertama itu tadi ya, saya mengapresiasi untuk Polri supaya memproses. Tapi ini untuk pelapor, terus untuk orang-orang yang asal ikut-ikutan, gampang sekali kalian itu kena hoak. Ini kan kepentingan di atas sana. Kita ini masyarakat Indonesia, saya berpesan ya, sedikit kasih pesan moral. Untuk masyarakat Indonesia, jangan pernah mau dimanfaatkan kalian untuk menjadi budak-budak politik, atau Anda dimanfaatkan tenaga dan pikirannya hanya untuk intelektual politik busuk di atas sana. Orang-orang yang sedang melakukan politik curang, nakal. Jangan mau, saudara-saudaraku, jangan mau. Saya sarankan, kita harus betul-betul melihat sesuatu dengan benar, secara objektif, dipikir dulu ya secara rasional. Jangan asal-asal main hantam. Kalau kayak begini malu nggak? Ya, sekali lagi saya peringatkan, ini harusnya rame. Saya ingatkan nih, ini harusnya rame ketika Buniani memberikan statement seperti ini, membongkar tentang sibernya dari Bapak Prabowo yang telah mengedit sehingga itu menjadi sebuah delik penistaan agama. Harusnya ini rame. Ya, untuk umat sendiri ya saya sarankan, untuk umat 212 wabil khususnya, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Gak kiai-kiainya yang ikut-ikutan, gak por habibnya, gak yang ngakunya orang umat, gak orang-orang dari santrinya, semuanya minta maaf dan minta ampun sama Tuhan kamu. Saya sarankan, minta maaflah, karena Anda semuanya sudah dibodohi, Anda semuanya sudah didoboli sama mereka. Hanya untuk kepentingan politik. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang kita simpulkan dari apa yang telah kita saksikan dalam video ini sangat jelas bahwa fitnah itu sangat kejam bagi datangnya dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan selalu ingin menjerumuskan orang-orang percaya ke dalam jurang jeruji besi. Tapi kita percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, seperti yang dikatakan oleh Pak Ahok bahwa siapa yang menzulumi orang-orang percaya punya kekuatan hanya datangnya daripada Tuhan Yesus. Namun apa yang terjadi saudara, kita bisa menyaksikan sendiri beberapa orang yang sudah menjadi korban dari sumpah Ahok. Luar biasa, Tuhan kita dahsyat menyertai Bapak Ahok dan keluarga saat ini. Demikianlah saudara, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.